Shalom, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, ini waktu-waktu di mana hampir semua gereja dan banyak gereja yang kalau GBPS menantikan pencurahan Roh Kudus. Kalau banyak gereja di Jawa Tengah itu biasanya mengadakan KKR 10 hari sampai hari Pentakosta. Dan ini waktunya kita semua mempunyai kerinduan akan janji Bapa, yaitu Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita semua. Dan tidak mudah untuk mengadakan KKR 10 hari. Tetapi yang saya perhatikan bahwa dengan mereka mengadakan KKR 10 hari, maka saya melihat kerinduan mereka yang sungguh terhadap kehadiran Roh Kudus itu. Ya. Kita di sini tidak mengadakan itu, tetapi saya percaya kita semua merindukan akan kehadiran Tuhan. Saya terburu-buru dan saya tadi melayani di Surabaya dan ada 3 orang yang saya layani pelepasan dan kuasa Tuhan sungguh nyata. Ada 1 orang yang lumpuh, saya pikir stroke. Ketika saya doakan ternyata dia manifest. Ya. Dan saya lihat kakinya gerak-gerak, saya tanya, loh kakinya gerak-gerak, sakit apa? Pokoknya tidak bisa jalan, bukan stroke dia bilang. Kemudian saya langsung, oh ini disantet. Dan ketika saya doakan dia manifest, dia sampai muntah-muntah. Dan setelah itu bisa berdiri sendiri. Dia sudah coba langkahkan kakinya dalam kelemahannya, tetapi dia bisa bergerak sudah. Ya, dan saya katakan pokoknya setiap hari harus melangkah di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi yang pasti dia bisa berdiri. Itu disantet sampai punggungnya ini tulangnya itu bisa lemes gitu loh. Kalau dibuat berdiri dia langsung lemes sendiri. Ya. Dan kakinya, telapak kakinya panas. Tetapi di satu sisi saya melihat bahwa ini loh kuasa jahat. Gereja butuh kuasa. Setelah melihat itu, jemaat yang lain datang pada saya dan mengatakan, Pak, itu papa saya juga banyak roh jahatnya. Saya bisa melihat roh jahat yang ngikuti Bapak. Tetapi yang lebih hebat lagi Pak, dia bilang. Ada pendeta yang melihat saya juga ini disertai roh jahat juga. Dan ketika saya layani dia juga ternyata banyak asap keluar dan saya katakan, bukankah banyak asap? Bapak bisa rasakan asap yang keluar dari Bapak? Iya Pak, kan Bapak merasakan panas? Iya Pak, ini Pak basah semua. Sidang jemaat bahwa banyak bahaya di sekeliling kita. Saya selalu menganjurkan ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang setengah-setengah.
Yang ketiga, saya sempat berbicara dengan keluarganya juga. Dan saya menasihati begini. Kamu tidak perlu jahat ke orang sekarang ini. Kamu kelihatan senang aja, banyak orang tidak suka dan kamu disantet. Ya. Perhatikan, tidak perlu jahat ke orang. Anda kelihatan senang, orang iri, Anda bisa disantet. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat di sini ayat per ayat. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Banyak orang yang mengatakan sukar untuk melakukan kehendak Tuhan. Sukar untuk taat kepada Tuhan. Ya, kalau itu adalah aturan tertulis. Ya, Anda diberi peraturan lakukan ini, jangan lakukan ini. Maka akan sukar untuk melakukan itu, untuk mentaatinya. Tetapi kalau dilandasi kasih, jikalau kamu mengasihi aku. Kalau sudah dilandasi kasih, maka perintah-perintah yang Yesus lakukan, yang Yesus perintahkan itu akan menjadi perintah yang mudah untuk dilakukan. Ya, perintah yang sangat mudah untuk dilakukan karena dilandasi kasih. Ada orang-orang yang merasa heran, pergi ke gereja kok sampai 3 kali, 4 kali seminggu. Bagi orang lain mungkin mengatakan, bosen, capek. Tetapi lihat, yang melakukan 4 kali, kenapa kok tidak pernah bilang capek, bosen? Landasannya adalah kasih. Yang menggerakkannya adalah kasih. Ya. Anda bisa bayangkan, Anda pacaran dan Anda mengatakan, aku bosen loh ketemu kamu. Bisa? Maka itu akan selesai sudah, hubungan itu selesai. Banyak orang yang beribadah, tetapi pertanyaannya, apakah Anda beribadah dengan rasa bosan? Pak, tidak mungkinlah saya bosan. Mungkin aja lah, saya bilang kan gitu kan. Bisa aja loh kita itu beribadah dengan rasa bosan. Bisa aja kita beribadah tanpa gairah. Dan kalau sudah seperti itu, ibadah itu merupakan kegiatan yang sangat berat. Sehingga yang kita pikir walaupun kita duduk, kapan selesainya? Kapan selesainya? Ya. Itu kalau agak diperpanjang sedikit mual. Bukan asam lambung, mual. Ya. Kenapa? Memang karena tidak ada rasa cinta kata pada Tuhan. Tetapi ketika engkau memiliki cinta akan Tuhan, ibadah, perintah-perintah yang lain itu akan sangat mudah kita lakukan. Dan kita akan mengatakan ringan. Mungkin kita akan mengatakan apalagi Tuhan yang bisa aku kerjakan. Ya kan? Apalagi. Ya. Biasanya kan kalau pacaran mungkin minta bakso tambah. Ya kan? Masih bakso tambah kikil. Bakso tambah lontong. Bakso tambah mie dan sebagainya. Selalu ada tambahannya ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan jikalau kamu mengasihi aku, saya dengan bahasa saya sendiri. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa penting mengasihi Tuhan dengan dikirimnya Roh Kudus? Ingat bahwa salah satu lambang dari Roh Kudus itu dilambangkan sebagai merpati. Burung yang lembut yang tidak pernah menyimpan. Ya, yang tidak mau bertentangan. Kalau dia dikagetkan sedikit dia akan pergi. Ya kan? Nah, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi Tuhan Yesus, Yesus tidak akan kirim Roh Kudus. Kalau Yesus mungkin masih tahan banting kan, dicaci maki tenang. Tapi Roh Kudus tidak seperti itu. Ketika Roh Kudus tidak kita hiraukan, dia akan pergi kok.
Oleh karena itu sebelum mengirim penolong yang lain ini yaitu Roh Kudus, Yesus memastikan kamu mengasihi aku apa enggak. Kalau kamu tidak mengasihi aku, percuma aku kirimkan Roh Kudus. Kalau engkau tidak mengasihi aku, maka engkau tidak akan mengasihi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan terusir dengan sendirinya ketika kita tidak mengasihi dia. Oleh karena itu di sini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan hanya separuh jalan. Selama-lamanya. Artinya bahwa kita akan berjalan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Artinya tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Ya. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Penolong yang lain. Roh Kudus di sini disebut sebagai penolong. Bayangkan seumur hidup kita ada penolong. Dan bayangkan penolongnya adalah yang menciptakan bumi dan seluruh isinya. Ya, bukan hanya sekedar orang yang ototnya besar siap angkat-angkat dan membela kita. Tetapi ini yang mempunyai kemampuan mencipta, menyertai kita. Sayangnya kebanyakan orang Kristen itu tidak suka berimajinasi. Ya. Membayangkan, merenungkan bagaimana kalau kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus menyertai kita dan beracara dalam setiap acara kita. Sayangnya kita tidak pernah atau jarang untuk merenungkan, mengimajinasikan hal itu. Ya. Kalau kita mau mengimajinasikan, saya percaya kita tidak akan memiliki kebimbangan, tidak akan memiliki ketakutan. Karena Roh Kudus menyertai kita untuk selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Kalau ayat 16 berbicara tentang penolong, berarti sudah tenang, ada yang menolong kita. Ayat 17 berbicara tentang roh kebenaran. Berarti hidup benar itu gampang kan? Orang yang disebutkan roh kebenaran menyertai kita selama-lamanya. Roh kebenaran ini yang akan menolong kita selama-lamanya hidup benar. Sesuai dengan pengertian kita, sesuai dengan pengetahuan kita, maka itu yang akan kita imani. Ya, betapa pentingnya pengajaran itu. Saya melihat sebuah YouTube yang mengatakan begini tentang pikiran. Ya, tentang pikiran, keluar sebentar. Dikatakan secara ilmiah, pikiran itu mengandung elektromagnetik. Artinya pikiran itu mempunyai daya tarik. Ketika kita takut untuk menjadi miskin, maka yang kita pikirkan ketakutan untuk menjadi miskin itu akan menarik kemiskinan datang kepada kita. Ketika kita takut mati karena penyakit, maka kematian karena penyakit yang kita takuti itu akan datang kepada kita. Oleh karena itu Paulus katakan pikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, maka yang baik itu yang akan datang kepada kita. Ayub mengatakan, justru yang aku takutkan itu yang mendatangi aku. Berbicara ketakutan itu kan pikiran kan. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Ya, hati-hati dengan pikiran kita. Oleh karena itu sejak tadi saya katakan ayo belajar mengimajinasikan, belajar merenungkan bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana kita ditolong oleh Roh Kudus, bagaimana kita bergerak di dalam kebenaran karena Roh Kudus menolong kita hidup dalam kebenaran. Apa yang kita pikirkan itu akan menarik apa yang kita pikirkan terjadi dalam hidup kita. Ya.
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kemudian kalau kita mau simpulkan, ini yang disebut pengurapan yang di dalam kita. Ini tinggal di dalam kita. Kita bisa melihat dia, kita bisa merasakan dia, kita bisa mendengar dia. Ya. Paling gampang untuk merasakan Tuhan itu ya kalau hari ibadah, oh ini hari ibadah, aku harus. Loh itu sebenarnya perasaan dari Roh Kudus loh. Kalau waktu ibadah kita sudah ada yang mengingatkan untuk beribadah. Jangan-jangan tidak ada Roh Kudus di dalam hati kita. Iya kan? Di sini kamu bisa mengenal dia kok. Ayat 26, lompat ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kita, dia akan mengajar, dia akan mengingatkan kita akan segala perkataan Tuhan Yesus. Akan segala firman Tuhan. Ya, ingat kata mengingatkan, berarti pernah kita baca, pernah kita ingat, tetapi lupa. Dan Roh Kudus akan mengingatkan. Oleh karena itu, kalau pagi hari Anda membaca, siang hari lupa, jangan berkecil hati. Kalau diperlukan nanti Roh Kudus akan mengingatkan. Tetapi kalau tidak pernah dibaca, apanya yang akan diingatkan? Ya. Kalau tidak dibaca, Roh Kudus harus berteriak kepada kita, bukan mengingatkan. Ya. Oleh karena itu betapa luar biasanya janji Bapa ini, yaitu kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh yang akan menolong, roh yang akan menolong kita untuk hidup benar, dan roh yang menghibur kita. Bayangkan itu, menghibur. Ya. Padahal sekarang kan juga banyak orang stres kan. Banyak loh orang stres. Nggak usah nunggu miskin. Waktu kaya aja. Orang kaya itu kalau pas gajian karyawannya, stres juga loh. Iya. Stres juga. Ya, sehingga bukankah pengusaha juga butuh penghibur berarti? Yang akan menghibur, tenang, tenang, ada aku, tenang, semuanya pasti selesai. Itu penghibur. Ya. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang tenang. Anda yang dulu punya penyakit dan sembuh, sekarang punya penyakit lagi lebih parah. Tetapi kok heran ya, dulu takut, sekarang kok tenang ya? Karena engkau lebih bergaul akrab dengan Roh Kudus sekarang. Engkau dihibur. Masalahnya tetap ada, tetapi kan ada penolong. Kan ada penghibur. Sehingga suasana hati dan pikiran kita yang berbeda. Loh ini penting, daripada belum mati sudah stres duluan. Lebih baik kan mati tanpa stres kan. Ya. Jadi kita lihat di sini pekerjaan Roh Kudus. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Di dalam Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sidang jemaat. Kalau kita perhatikan di sini kembali, saya sering katakan, percuma sebenarnya berdebat. Karena kalau kita berdebat, kalau kita itu berbicara karena Roh Kudus yang pimpin kita,
Sedangkan lawan debat kita itu tanpa Roh Kudus, tidak akan pernah nyambung. Hasilnya itu pasti pertengkaran. Yang kita takutkan sekarang ini yang kita takutkan Indonesia akan mengalami bencana. Kenapa? Kalau Anda ada yang mengikuti, Indonesia itu punya apologet yang sangat luar biasa, yaitu Gracia Pelo. Ya. Itu bisa dia datang ke masjid dan dia tanya dan orang tidak bisa jawab ketika dia sudah tanya. Dia ahli Al-Quran juga. Dan dia ditangkap, dia didatangi 4 atau berapa polisi. Kemudian diinterogasi, dia jawab dan polisi ini pergi. Tetapi tidak lama kemudian ada 26 atau 28 polisi itu menggerebek. Dan langsung ditangkap. Dan sampai sekarang belum ada keputusan. Sidang jemaat tanpa surat perintah seperti nangkap teroris. Yang saya mau katakan, hati-hati Indonesia. Orang ini sangat lembut sekali hatinya. Dan kalau orang yang lembut seperti itu ditangkap tanpa keadilan, memangnya Tuhan ketika biji matanya itu diganggu, dia tidak akan bertindak. Oleh karena itu berdoalah supaya Tuhan melindungi umatnya di Indonesia ini. Ya. Nah, tetapi pada akhirnya saya kembali menekankan begini. Perdebatan itu banyakan ruginya kok. Ada 1-2 yang dimenangkan untuk Tuhan. Tetapi kebencian yang mewarnai itu semakin kuat. Mengapa tidak menyembuhkan orang sakit? Mengapa tidak mengusir setan saja? Roh Kudus akan mengajar kita akan segala sesuatu. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20 juga mengatakan seperti itu. Ya, coba kita lihat sebentar. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Terjemahan yang tepat mengatakan dan dengan demikian kamu mengetahui semuanya. Ya. Kamu mengetahui semuanya, kamu mengetahui segalanya. Itu karena pengurapan Roh Kudus. Ya, itu pengurapan Roh Kudus. Ayat 27 mengatakan sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Artinya orang yang memiliki roh lain, ya. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Pengurapan atau Roh Kudus itu akan mengajar kita tentang segala hal, dikatakan. Oleh karena itu kita akan merasa heran ketika melihat banyak gereja yang aneh-aneh. Saya selalu mulai dulu mengajarkan, tidak perlulah doa keliling kecuali Tuhan itu bicara langsung pada kita. Ya. Anda menemukan gereja yang berdoa keliling, gereja yang mendoakan tempat-tempat keramat dan sebagainya. Kemudian merasa, wah roh jahatnya sudah ditaklukkan, ya kan? Bahkan masjid, vihara semua didoakan diurapi minyak dengan berbagai teknik bagaimana supaya bisa mengurapi dengan minyak tanpa ketahuan. Ya. Dan kemudian bersaksi, wah sudah diurapi minyak semuanya sudah dikalahkan. Itu kan perasaan. Artinya begini, kalau itu memang sudah dikalahkan, dalam waktu misalnya seminggu, 1 bulan, perubahan kehidupan di masyarakat itu harus kelihatan. Ya. Tapi kalau udah ada pertobatan aja enggak. Kejahatan misalnya daerah terkenal dengan narkoba.
kejahatan narkoba tidak disingkapkan, berarti ya memang doa kita ya sia-sia. Ya. Tetapi herannya walaupun tanpa hasil masih aja pohon niru orang India juga ditariin, kita pakai remada, ya. Tapi tidak ada hasil. Nah, yang Yesus ajarkan sebenarnya bukan mendoakan tempat keramat, bukan, tidak ada. Yang Yesus ajarkan usir roh jahat dari orang di daerah tersebut, usir roh jahat ketika orang itu dilepaskan dan menerima Yesus, maka otomatis kerajaan Allah itu semakin kuat di daerah itu. Ketika kita melayani pelepasan lagi orang itu dilepaskan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka otoritas kerajaan Allah semakin diperlebar di sana. Dan kalau semakin banyak, maka daerah itu menjadi daerah kerajaan Allah sepenuhnya. Bukan masjid, vihara, semua didoakan, diolesi minyak, ya. Diteriaki tapi tidak terdengar, ya kan? Teriak dalam hati. Bukan seperti itu. Yang diajarkan Yesus layani orang. Dan saya menemukan bahwa banyak hal yang aneh. Ada pendeta juga yang mengatakan ketika diminta tolong untuk mengusir setan, itu bukan bagian saya. Bagian saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Loh, apa gunanya? Ya. Apa gunanya? Nah, lihat di sini bahwa Roh Kudus itu akan mengajar kita sehingga bolehlah kita salah. Tetapi jangan berlama-lama dalam kesalahan itu. Roh Kudus akan tegur, Roh Kudus akan ingatkan. Itu salah, yang benar itu seperti ini. Nah, seharusnya kan seperti itu. Tetapi kalau bertahun-tahun bertahan dalam kesalahan itu, jangan-jangan memang tidak pernah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Karena Roh Kudus akan mengingatkan yang salah. Pengurapan yang di dalam. Tetapi ingat, ada juga pengurapan yang di atas. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Semua orang percaya karena dia adalah anak Allah, maka dia disertai Roh Kudus di dalam hatinya. Tetapi tidak semua orang yang percaya Roh Kudus ada di atasnya. Semua orang percaya Roh Kudus ada di dalamnya. Tetapi tidak semua orang percaya Roh Kudus itu ada di atasnya. Roh Kudus ada di atas kita itu berbicara tentang kuasa Allah. Bukan tentang memimpin, mengajar kita. Tetapi berbicara tentang kuasa. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal terakhir. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bahwa kuasa dari tempat yang maha tinggi yang tinggal di atas kita ini, itu membutuhkan sikap yang menanti-nantikan. Anda sangat familiar dengan kata ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan yang akan mendapatkan pengurapan yang di atas. Pengurapan yang di dalam didapatkan oleh semua orang percaya. Tetapi pengurapan yang di atas hanya didapatkan oleh orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini berbicara tentang kuasa. Ini berbicara tentang kuasa.
kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai. Kalau Roh Kudus yang di dalam, kan Yesus tidak menyuruh mereka menanti-nantikan. Ketika Yesus bangkit, dia datang kepada para murid dan Yesus menghembuskan Roh Kudusnya sambil berkata, terimalah Roh Kudus. Itu Roh Kudus masuk ke dalam diri para murid. Tetapi bukan di atas. Di atas nanti waktu Pentakosta mereka semua melihat ada lidah-lidah api di atas kepala mereka masing-masing. Dan itu didapatkan setelah mereka menanti-nantikan Tuhan selama 10 hari. Dan gaya hidup menanti-nantikan Tuhan ini yang harus kita pupuk supaya kita dipenuhi dengan kuasa dari tempat maha tinggi dan tetap dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena Roh Kudus yang di dalam kita itu stabil. Karena kita anak Allah. Selama kita belum menyangkal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tetap di dalam kita stabil. Tetapi pengurapan yang di atas itu tidak stabil. Kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, orang lain bahkan bisa merasakan pengurapan yang ada pada kita berkurang. Atau lebih parah lagi, kita sudah tidak diurapi. Orang lain bisa merasakan pengurapan yang ada pada kita. Apalagi setan. Ya kan? Nah, kita kekurangan orang-orang yang punya pengurapan yang tinggal di atas kita ini loh. Pengurapan yang di atas ini, ya, lihat bahwa ketika Roh Kudus turun atas Daud, maka Daud mengalahkan Goliat. Ketika Roh Kudus turun atas menguasai Saul, maka Saul mengalahkan musuh-musuhnya. Semuanya bergerak yang mendatangkan mujizat, kuasa, kemenangan. Itu pengurapan yang di atas. Tetapi yang menentukan kita adalah anak Allah yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pengurapan yang di dalam. Ya. Semua orang mendapatkan pengurapan yang di dalam. Tetapi tidak semua orang, bahkan tidak semua pendeta itu mendapatkan pengurapan yang di atas. Itu hanya didapatkan oleh orang yang suka menanti-nantikan Tuhan. Yesaya pasal yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-10. Ayat yang ke-27. Mengatakan begini, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Terjemahan yang tepat mengatakan kuk itu akan dipatahkan oleh pengurapan. Kuk akan dipatahkan oleh pengurapan. Bahwa hampir setiap orang mempunyai kuk. Sesuatu yang membebani kita. Dan kalau itu tidak dipatahkan oleh pengurapan, engkau akan terus berjalan semakin berat, semakin berat. Dan kuk dari masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang kuknya karena penyakit. Ada yang kuknya karena masalah keuangan. Ada kuknya karena kemarahan yang tidak terkendali. Ada kuknya adalah ketakutan dan sebagainya dan sebagainya. Dan semuanya itu hanya bisa dipatahkan oleh pengurapan. Bayangkan orang yang tadi saya doakan setiap hari Minggu pergi beribadah dan tidak ada terjadi sesuatu. Apakah mereka tidak diurapi? Oh, diurapi dengan pengurapan yang di dalam. Tetapi pengurapan yang di atas belum tentu. Orang itu hanya minta kepada saya untuk sembuhkan saya. Tetapi ketika saya berdoa untuk kesembuhan, dia langsung menjerit, perutnya begitu kerasnya. Dan dia muntah.
Saya langsung kalau sudah seperti, aduh ini roh jahat, sudah. Ya. Tetapi selama itu, dia itu bisa menyembunyikan diri, tidak terjadi sesuatu. Bayangkan itu. Ya. Yang kedua yang saya doakan di gereja itu adalah pengurus gereja juga. Bayangkan, pengurus gereja yang menyertai setan, banyak setannya. Setelah pelayanan saya pergi ke Surabaya Barat, mendoakan orang yang pernah datang ke tempat saya dan didoakan sudah sembuh, sudah enak, dikatakan sudah plong. Tetapi beberapa hari kemudian tiba-tiba tangannya meletus keluar darah. Ya. Dan kulitnya ini bersisik jadi dia tidak bisa menggenggam karena penuh sisik yang tebal. Ada yang lupas, ada yang belum. Dan ada waktu-waktu tertentu tangannya bisa enak. Ada waktu-waktu tertentu tangannya bisa keras, kulitnya bisa keras juga. Tadi setelah saya melayani di gereja, saya pergi ke Surabaya Barat dan saya mendoakan. Dan kemudian dia coba lagi, enak. Ibu, saya katakan, sebetulnya yang sekarang itu hanya serangan lagi, yang nyoba aja. Kan enggak terlalu kuat kan dibandingkan yang dulu. Iya Pak, betul. Ya sudah tenang, itu kan hanya gertaan. Pokok berhadapan dengan roh jahat itu tenang aja, enggak usah takut. Tenang, bisa tenang Bu, senyum. Biasanya kalau orang senyum itu enggak iya, enggak. Ya, senyum. Ya. Tetapi setelah itu kita bicara tentang firman dia semakin tenang, dia coba terus tangannya. Enggak Pak, sembuh Pak, sembuh. Ya sudah, tapi kalau memang agak kumat, Ibu tidak boleh akui kebalikannya. Saya bilang, akui kebalikannya. Kalau sakit, aku percaya aku sudah disembuhkan dan tidak akan sakit lagi. Akui kebalikannya, saya katakan. Dan akhirnya suasana begitu tenang, anaknya ikut nimbrung, tanya-tanya lagi tentang firman Tuhan. Selesai itu saya katakan, Pak boleh tanya, terakhir saya bilang, terakhir. Ya Pak terakhir, saya mau pulang saya bilang. Dan akhirnya jam 1:15 saya pulang dan akhirnya sampai di tempat ini untuk melayani. Tetapi 3 orang, saya tidak menyangka 3 orang akhirnya yang saya layani pelepasan hari ini. Dan itu membutuhkan pengurapan yang di atas. Kembali saya tekankan, pengurapan yang di atas. Tidak untuk semua, bahkan tidak untuk semua orang Kristen. Itu hanya untuk orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang mempunyai gaya hidup menanti-nantikan Tuhan. Saya mau bernubuat, engkau yang sakit hari ini. Engkau tidak akan mati dengan penyakitmu yang engkau takuti hari ini. Semuanya dipatahkan oleh pengurapan. Itu tidak akan membebani engkau. Engkau dibebaskan sekarang juga. Sidang jemaat, itu yang Tuhan kerjakan dan akan Tuhan terus kerjakan di tengah-tengah kita. Saya selama sebulan ini sepertinya kok khusus melayani pelepasan. Dan itu tanpa saya ngusir setan pun ketika saya tumpang tangan kepada orang yang ada setannya yang disantet, itu akan termanifestasi sendiri. Yang perlu kita lakukan bukan mencari setan. Yang perlu kita lakukan terus menanti-nantikan Tuhan. Ketika setan bertemu dengan orang yang suka menanti-nantikan Tuhan, setan itu akan memunculkan dirinya. Tidak akan tahan untuk terus menyembunyikan diri. Ya. Saya ulangi dengan satu kesaksian waktu saya di Solo. Ini seringkali saya saksikan 2 kali mungkin. Tapi biasanya kalau tidak salah di sore, ya Rabu sore. Ketika saya melayani di Solo ada sebuah persekutuan doa. Dilayani oleh seorang pendeta juga.
Ya, dia dipimpin oleh seorang pendeta, saya diundang jadi pembicara. Dan suami istri datang kepada saya untuk mendoakan anaknya. Anaknya tidak ikut datang, hanya dikasih nama. Ini Pak, namanya umur 8 tahun dengan diabetes 800. Banyak ya, banyak. Ya, umur 8 tahun loh, bukan 80 tahun. Dan saya berdoa untuk suami istri ini ya. Tiba-tiba si istri ini langsung manifest jatuh sambil ngeludahi saya. Ya, makanya kalau mendoakan orang jangan tutup mata. Ya. Kalau mendoakan orang, ya kan semuanya kan pasti akan mendoakan orang. Jangan tutup mata. Takutnya ada ya aliran sungai kehidupan yang sudah tercemar. Sehingga baunya tidak enak. Dan dia meludahi saya dan dia mulai mencakar, dia mulai menendang, dia di bawah. Dan saya usir. Kemudian tidak sampai 5 menit selesai, sadar dia. Pertanyaan pendetanya, kok bisa ya Pak? Padahal yang sering saya doakan pelepasan itu adalah suaminya. Istrinya bahkan dari awal yang membawa suaminya ke gereja. Istrinya tidak pernah ada masalah, ditumpang tangan, didoakan penuh Roh Kudus. Tapi kok bisa seperti ini? Saya sudah doakan, tidak pernah terjadi apa-apa. Bahwa roh jahat bisa menyembunyikan diri. Tetapi di dalam pengurapan yang semakin tinggi, roh jahat itu akan terusik. Dia harus keluar. Sebuah gereja yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, orang yang datang ke gereja itu, kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan berani untuk sungguh-sungguh mendekat ke hadirat Tuhan. Dia akan merasa tidak enak, dia akan sering keluar mungkin. Dia mungkin mangkel sendiri karena ada hadirat Tuhan. Ya. Tetapi selama gereja itu hanya sebagai gereja yang hanya liturgi saja, orang yang bahkan punya jimat pun merasa santai sekali di gereja. Orang yang hidup dalam dosa pun merasa santai. Tetapi kalau gereja itu dipenuhi dengan pengurapan, dipenuhi dengan hadirat Tuhan, orang itu tidak akan merasa tidak enak. Pasti merasa tidak enak. Ya. Orang kalau hatinya benar, ketika ditegur oleh firman Tuhan, kena. Dia akan merasa lega loh. Duh kena, saya berubah. Tapi kalau hatinya memang tidak benar, kena firman Tuhan yang diurapi pun, yang timbul itu adalah kemarahan. Itu loh. Sehingga betapa pentingnya pengurapan ini. Baik dalam kehidupan kita pribadi, baik dalam kehidupan kita berjemaat. Penting sekali. Saya sungguh mengharapkan dari kita semuanya pernah berhadapan nantinya dengan roh jahat. Pernah melayani pelepasan. Saya nasihatkan jangan takut. Jangan bingung. Ya. Jangan ngeri, sekalipun nanti yang dikeluarkan ludah yang berlendir-lendir, yang bermacam-macam itu juga, ya kan bermacam-macam nanti warnanya dan kandungannya. Ya. Jangan takut, jangan jijik, tenang aja, setannya pasti keluar. Tetapi sekali Anda melayani setannya keluar, Anda akan ketagihan. Anda akan tahu bahwa Anda disertai Tuhan. Itu. Tanpa pengalaman, kita hanya punya teori bahwa Tuhan menyertai kita. Tetapi dengan pengalaman, Anda tahu dan tahu secara pasti bahwa Tuhan memang menyertai kita. Sehingga kita tidak akan tergoyahkan. Saya percaya akan semakin banyak pekerjaan roh jahat yang akan menyerang orang benar. Tetapi selamanya orang benar akan muncul sebagai terang.
Persiapkan diri kita masing-masing. Ini momen-momen 10 hari menjelang hari Pentakosta. Miliki kerinduan akan Roh Kudus ini. Miliki hati yang mengasihi Tuhan. Jangan puas dengan pengurapan yang di dalam, yang memimpin kita dalam kebenaran. Tetapi mintalah nantikan janji Bapa, pengurapan yang di atas. Yang akan memberikan kita kuasa, memberikan kita otoritas. Tuhan menyertai kita semua.